Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baridun Bendo. Kali ini kita akan grebek padepokan Gus Nur Samsun di Majasem ini ya, di Majasem. Karena beliau dulu itu ya kita pernah kenal 4 tahun yang lalu, kita pernah kenal teman ngopi. Nah, ini pertama kalinya saya kesini dan mudah-mudahan beliau ada di rumah, karena perjalanan tadi dari rumah sekitar 2 jam ya, semoga aja beliau ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada motor, bentar. Jadi kita akan grebek padepokan PCLN. Kita grebek, biasanya Gus Nur Samsun yang grebek, kita pimpinan yang grebek ya. Nanti di dalam video kita bisa buka apa rahasianya atau kita juga penasaran. Dulu kan belum kayak gini, sekarang udah ada namanya tenar di dunia, bukan cuma di Indonesia gitu. Udah, kita langsung cekidot ke padepokan beliau. Cakraudaya Nusantara. Ini padepokan Cakraudaya Nusantara di Majasem. Kita masuk, namanya beliau ada di dalam. Assalamualaikum. Masuk. Ya, enggak. Vlog. YouTuber. Ini pertama-tama saya kesini dari channel Baridun Bendo. Channel Baridun Bendo. Waridung Bendo. Ya, karena kita bertempat di Baridun Bendo. Oh. Waduh Bendo ini ngawi. Sudah. Dari rumah tadi 2 jam. Dari rumah ke sini 2 jam. Karena jalannya yang dari sana itu diratukan. Siap. Terus kesini tadi pertama silaturahim, yang kedua kan saya dulu juga pernah kenal Gus 4 tahun yang lalu, itu masih di Magetan kalau salah dia. Iya. Pernah ngopi di dekat terminal. Itu waktu lihat Gus di YouTube kaget ya. Wah, kok tiba-tiba Gus ini naiknya dan Fortuner udah sukses lah, katakanlah udah sukses. Nah, Amin. itu terpanggil untuk kesini, datang ke sini. Kita ingin tahu rahasia atau ya semacam itu, bisa dibuka caranya, atau dulu kan ya tahu sendiri ya, kita pernah nongkrong belangkrak. Kalau saya memang belangkrak dari dulu sampai sekarang. Ya, sekarang rahasianya sukses itu
dari mana, terus bagaimana. Ini mau tanya dan konsultasi supaya bisa nurut. Bisa nular. Geser sini, geser. Kameranya ke tengah. Nah, alhamdulillah. Jadi pertama-tama untuk pemanggilan sahabat-sahabat netizen apa? Untuk panggilan mesranya. Yang sini, Nah, Waduh Bendo. sahabat Waridung Bendo ya, sahabat Waridung Bendo, khususnya sahabat-sahabat Ngawi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sahabat-sahabat sudah kenal sama saya. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Nur Samsun Al-Fakir. Asli saya Demak. Dulu 4 tahun yang lalu memang pernah ngopi bareng. Ya, ngopi bareng sama Kang Tir. Pernah ngopi bareng di pinggir jalan. Tapi bukan berarti di pinggir jalan itu nggak ada warungnya, ada warungnya. Nah, jadi ngopinya di warung. Mengenai adapun saya bisa dikatakanlah sukses seperti ini dulu dikala kita masih nongkrong ya. Ya. Itu rahasianya kalau istilah orang Jawa setitilan temen. Jadi terus kita setiti itu apa sih bahasa Indonesianya? Hati-hati. Nah, teliti temen itu ya istiqomah atau bisa dikatakan temen itu semangat terus seperti itu. Jadi semangat terus berkarya, semangat terus bekerja. Dan sebelum saya masuk ke YouTube itu saya sudah punya usaha. Dulu waktu pertama kali kita ngopi bareng Ya. itu sudah punya usaha. Itu benar sudah punya usaha. Udah punya peternakan sapi di Tangerang dan punya restoran, ada beberapa, ada di Solo sama di Semarang, dan ada sedikit bisnis untuk mengenai alat-alat olahraga lah. Jadi di YouTube itu sebetulnya belajar karena dulu saya diajari sama santri. Itu dulu kan padepokannya bukan di Ngawi, di Demak, padepokannya di Demak. Kalau pulang ke Ngawi itu dulu kan belum menikah. Nah, pulang ke Ngawi itu ya pengen silaturahim ke rumah calon istri ya, sekarang jadi istri saya. Di sini bilang Iya, di sini. Dan ini dulunya itu bekas kandang sapi. Ini yang kita duduk ini adalah bagian pantatnya sapi. Ini bagian pantatnya sapi. Kalau yang belakang ini adalah kandang ayam. Oh, kandang ayam. Di balik kebiok ini kandang ayam. Dan mengenai sukses yang penting kerja keras. Terus abaikan yang nyinyir, abaikan yang membenci, abaikan yang tidak suka. Itu saja. Terus itu dulu kan namanya bukan Gen S kan. Itu nama besaran dari beliau siapa kan kita tahu. Ya. Namanya kan Surya. Ya. Jadi nama kecil saya itu Suryo Cahyono. Nah, itu Surya. Jadi saat ini baru pertama kali nih channel YouTube sampean mengorek Karena kita kan pernah bareng itu loh. Dulu panggilannya bukan GNS kan. Cahyo dan Surya. Karena Surya namanya yang lainnya Surya mana ya? Masih ingat itu. Sekarang kok GNS. Gus Nur Samsun ya. Gus ini saya kaget tuh. Itu Gus dong. Wah, kaget ya. Kenapa bisa dipanggil Gus? Jadi saya ceritakan dulu dari nama kecil ya. Saya dilahirkan seorang ibu yang bernama Ngafiyah. Ibu saya bernama Ngafiyah dan saya lahir terus diberikan nama Suryo Cahyono. Dan nama ayah saya namanya Suryanto. Dan di situ kenapa bisa berubah menjadi Nur Samsun, itu pemberian dari Mbah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang menjabat wakil presiden. Jadi saya pernah tabarukan di sana, pesantren di sana 100 hari untuk
penasaran lah khataman kitab, dan di situ saya dirubah. Kata beliau, Gus, kenapa jenengan kenapa sampean namanya Jawa, kenapa nggak diarabkan saja? Nah, saya tersenyum sambil saya berkata, kan ini pemberian dari ibu, kalau diganti gimana Gus? Saya jawab nggak mau kalau diganti. Nah, kalau diganti saya nggak mau, kenapa? Karena itu pemberian dari ibu. Tapi kalau dirubah nggak apa-apa, diganti sama dirubah kan berbeda. Jadi kalau dirubah nggak apa-apa, yang tadinya bahasa Jawa dirubah bahasa Arab. Suryo itu surya, surya itu matahari, matahari itu adalah syamsun. Nah, cahyo atau cahaya atau nur, nur berarti nur syamsun. Dan di situ kenapa beliau itu memberikan nama saya atau merubah nama saya dan dipotongkan kambing 2 ekor. Dan di situ apa namanya, karena beliau dulu pernah belajar sama kakek saya gitu. Jadi kakek yang Demak. Jadi kakek saya bernama Kiai Hasli. Kiai Hasli punya ayah namanya Syekh Makdum. Syekh Makdum punya ayah namanya Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim naik ke atas sampai Wijil 5, Wijil 4, Wijil 3, Wijil 2, Wijil 1 sampai Raden Syahid Sunan Kali, sampai Raden Wilatikta, Raden Ronggolawe. Kalau dia ambil nasab dari ibu itu sampai ke Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah. Jadi itu nasab dari ibu saya. Berarti ini silsilah asli jalur dari Syekh itu dari Sunan Kali ya. Iya. Nggak tahu biasa ngumpul-ngumpul bareng kan nggak tahu. Kalau nggak begini kita nggak bisa buka, nggak bisa grebek ini. Ini ceritanya saya grebek ke sini. Biasanya yang grebek itu gose. Ini judulnya apa? Grebek. Grebek pakai grebek, aduh. Mantap. Jadi itu silsilahnya. Jarang saya membuka silsilah saya di sosial media. Biasanya ya saya wadarkan, saya ceritakan silsilah saya itu kepada keluarga, kepada teman-teman, terus kepada jamaah ataupun sama santri-santri sini. Tadi kan penasaran, teman-teman itu penasaran. Gus Nur Samsud ini jadi siapa? Dulu ya Surya itu. Nanti ditanyakan sekalian tuh. Dia sudah siapa itu? Terus akhirnya ini ya kebuka ini kan akhirnya biar tahu. Ini kalau bukan sampean nggak bakalan saya buka. Ya karena kan 4 tahun kita nggak ketemu. Jadi nggak akan saya buka. Jadi itulah. Tapi menurut saya nasab itu tidak penting. Ya. Sekalipun nasab saya seorang anak kiai ataupun cucunya kiai, cucunya ulama, cucunya seorang syekh ataupun kiai, saya menurut saya itu tidak penting. Kenapa saya mengatakan tidak penting? Karena di luar sana banyak sekali anaknya kiai ternyata menjadi ahli maksiat. Anaknya kiai ternyata banyak yang ahli zina. Ya. Banyak anak kiai yang menjadi bajingan, banyak. Akan tetapi saya lebih mengutamakan nasib. Karena apa? Kalau saya fokus kepada nasib, maka saya bisa menciptakan nasab. Tapi kalau saya hanya peduli dengan nasab, hanya fokus kepada nasab saya, maka saya akan mengabaikan. Itu sudah pasti. Nah, jadi kalau mengenai apa ya, keturunan itu menurut saya nggak terlalu. Keturunan itu kan termasuk kalau orang Jawa terah, masuk darah biru lah maksudnya. Jadi Gus ini termasuk terah, gen. Ya, gen. Itu kalau nasab jalur, dari cicit atau apa ya, mas cicit. Jadi itu nasab dari ibu ya. Belum nasab dari ayah. Ayah saya bernama Suryanto, kakek saya bernama Sutaswito, buyut saya bernama Godril, buyut saya itu seorang dalang, terus buyut perempuan seorang sinden, dan buyut perempuan saya itu orang Chinese, marganya Han. Itu seorang Chinese, agamanya Katolik. Itu buyut perempuan saya dari ayah. Dan naik ke atas sampai ke Paku Buwono yang keempat. Jadi Paku Buwono itu Jogja. Solo. Oh, Solo. Dan di situ apa namanya, dari Ibu Selir. Jadi tidak penting menurut saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Maupun saya berdarah biru, berdarah kuning, berdarah abu-abu, berdarah oranye sekalipun, itu nggak penting. Ya ini santainya itu waktu begini. Jadi tidak memandang ras. Iya. Dengan memang saya salut di YouTube itu tidak memandang ras atau kan
kelihatan sudah saya baca dari dulu, ngopi aja biasa. Bahkan saya nutupin asal. Iya. Jadi dari dulu itu nggak ada yang tahu baru sekarang baru. Nanti biar netizen yang menilai lah di situ karena banyak yang nyinyir itu nggak ada apa-apa. Saya justru bangga dengan adanya orang yang nyinyir itu, karena dengan nyinyiran itu saya bisa meningkatkan potensi kejiwaan saya dan potensi spiritualis saya. Karena nyinyiran itu saya anggap itu adalah garam. Karena suatu masakan tanpa garam maka di situ akan ambar. Mantap. Ya. Seperti itu. Jadi di bawah selau, santuy. Terus ini Gus, Padepokan ini kan dulu saya dengar masih di Demak. Ya, di Demak. Terus pindah di Ngawi ini tahun berapa ya? Pindah di Ngawi kurang lebih baru 7 bulan lah, 6 bulan 7 bulan. Itu kalau tidak salah 6 bulan 7 bulan. New. Ya baru. Jadi karena mertua minta saya tinggal di sini di Ngawi Majasem. Ya akhirnya karena istri saya kan anak terakhir. Mau tidak mau saya mengikuti orang Jawa. Perempuan terakhir itu dia Mbak Wani ya. Jadi ya itu saya berjuang di sini. Pertama kali saya di sini 4 hari saya membangun padepokan ini, saya mendapatkan fitnah. Orang yang berobat sama saya itu daftar 500.000, terus berobat sama saya nanti 3 juta, 2 juta, 1,5 juta, terus saya dikatakan saya punya pesugihan, terus dikatakan tamu-tamu yang datang ke sini itu minta pesugihan. Nah, kalau saya punya pesugihan, kenapa nggak dari dulu saya kaya? Iya kan? Iya, seperti itu. Pengalaman juga. Naik ranking, touring ke sana ke sini. Nah, komunitas juga ini. Komunitas dulu saya masuk ke komunitas Solo King Club, SKC, Solo King Club. Jadi anak pelayaran juga ini. Ya, anak pelayaran. Jadi tet gitu. Player pokoknya. Ini bangunan yang sebelah ini. Bangunan yang sebelah mana? Ini kan Itu sebelah. Ya, itu udah ada bangunan. Itu buat kamar-kamar santri. Nanti yang ujung sana itu buat studio, ruang kerja admin sama nanti ruang kerjanya editing di sana ujung sana. Nanti lantai 3 insya Allah. Lantai 3. Yang lantai 2 nanti untuk kamar-kamar juga. Terus lantai yang ketiga itu untuk insya Allah untuk gudang walet atau mungkin untuk ruang kerja. Itu. Jadi tetap usaha ada ya. Tetap usaha tetap ada. Ada pondok pesantrennya, ada usahanya juga di atas. Ya, mantap. insya Allah ini juga masih terus mengembangkan untuk restorannya juga. Ini sekarang di mana? Ini sementara ini masih ngedon karena ada pandemi gini. Ya. Pemasukan omsetnya ngedon, maka nanti bulan 4 saya tutup, mulai lagi insya Allah bulan habis lebaran mulai lagi. Ini udah mulai dibuka terus nih. Mulai tanggal 8 kemarin ya. Iya. Mulai bebas, tapi ya belum bebas sepenuhnya. Belum 100%. Masih di apa itu terus. Ya karena masih aturan ya harus mengikuti protokol. Ya sudah itu aja Gus. Minta Subscribe-nya berapa? Baru berapa? 400 sekian lah. 400 sekian. Terus bangun YouTube ini berapa lama? Baru sebulan lebih. Sebulan lebih. Jadi untuk sahabat-sahabat GNS, sahabat-sahabat GNS setia, jangan lupa subscribe channel Wardung Bendo. Jangan lupa subscribe. Tendang itu yang tombol abang-abangnya, tendang sekenceng-kencengnya ya, ditendang pokoknya. Jangan lupa di subscribe, di like, komen yang positif, share sebanyak-banyaknya. Channelnya apa biasanya? Bonsai? Bonsai? Masih bonsai? Bebas ini, bebas. Oh, bebas. Istilahnya Edukasi. Grebek saja itu kiai-kiai gitu. Grebek kiai-kiai gitu kan. Insya Allah kedepannya. Grebek pesantren ini, pesantren itu. Siap. Masa mau nongkrong terus? Ya, sekali-kali dekat sama ulama, sama kiai, gitu nggak apa-apa. Ya, kita dekat baru ini kok, baru pertama ini karena ya dulunya kan
vakum lah, karena orang kampung biasa jauh dari kota. keramaian juga kampungan. Dan ini saya berterima kasih banyak kepada sahabat-sahabat GNS dan Gus Dur Samsul yang utama bisa perbolehkan sowan Wondalume. Hanya ucapan terima kasih yang banyak itu aja, karena kita itu ya dulu tahu sampai sekarang itu tetap gitu aja, nggak ada majunya. Sabar, saya aja itu dulu mendirikan YouTube itu tahun 2015, cuman isinya politik. Oh, itu dulu politik ya? Iya, isinya konten-kontennya isinya berita politik, tentang ya isinya hukum-hukum kayak gitu. Cuman semakin kesini saya disarankan sama santri, kenapa nggak explore saja Gus? Setelah explore tambahin penarikan tambahin mediumisasi, habis itu grebek dukun. Oh, itu ya. Ya, naiknya karena grebek dukun itu naiknya. Ini berarti dibalik di Kiai ini. Ya, ini belum ada ini. Oh ini. Ini di Indonesia ini belum ada YouTuber yang grebek kiai, belum ada. Tuh. Jadi secara tidak langsung kalau sampean mau grebek kiai luar biasa. Jadi sampai bisa sowan, silaturahim ke kiai-kiai, minta wejangan-wejangannya kiai, terus sampai minta ya ngaudah sabdo lah, minta masukan seperti itu. Iya, suka roh. Ini tadi dapat jangan kok. Ini tadi dapat jangan. Saya ini udah ilmu yang luar biasa, karena sejarah nggak ada yang tahu tentang sejarah. Karena sejarah hidup itu hanya orang satu yang tahu. Iya, dunia itu berputar, kehidupan berputar. Oke. Siap. Terima kasih banyak Gus atas suguhannya wejangan-wejangan yang sekiranya bermanfaat buat kita semua. Dan ini kita karena ada acara Gus. Mau kemana? Ya, mau pulang. Nanti acaranya kesini cuma pengen nge-vlog. Gak apa-apa Gus. Yang penting ketemu Gus udah. Siap. Ini saya juga. Ini bentar lagi juga ada acara. Ada acara. Aslinya beliau ini orang sibuk. Ini waktu itu paling didurasi. Kamu sekian gitu. Tapi ini tadi langsung ke sini. Kebetulan kita kabar Gus udah di dalam apa belum? Udah, tapi mau keluar lagi. Makanya nggak banyak. Yang penting ada waktu untuk empat mata dengan Gus udah plong. Yang penting kita terus sambung silaturahim. Yang penting terus sehat terus, dijaga kesehatannya. Semoga sukses selalu. Motivasi utama motivasi untuk apa? Channel saya terus berkreasi, terus memberikan konten-konten yang lebih menarik Pak. Siap. Terus yang penting edukasi, terutama edukasi. Gimana ini edukasi? Ya. Jadi sahabat-sahabat jangan lupa tendang yang abang-abangnya, ya. Yang terima kasih banyak, saudara-saudara. Kita akhiri sampai di sini dan besok-besok mudah-mudahan bisa disambung lagi. Amin. Sowan ke rumah Guse, kita ngobrol lagi karena ini sama-sama bukan saya soal sok sibuk, bukan. Jauh ini 2 jam perjalanan juga. Terus Guse juga mau ada acara. Saya cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.